Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, siang Bu Fendi. Siang, Pak. Gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sudah makan Masih di siang. sekolah? Kuat ini. Masih di sekolah Masih, kah? Pak. Oke, Masih, tetap masih. semangat Bu Fendi ya. Oh, oke. Oh iya, katanya ada yang mau diobrolin nih Bu Fendi. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ini loh, Pak. Ini kan sudah akhir semester ya, Pak ya. Tinggal Iya. 1 minggu lagi, bahkan nggak sampai 1 minggu lagi nih. Siswa-siswa kita sudah mulai untuk ujian nih, ujian akhir. Nah, saya ini punya kekhawatiran nih Pak sama diri saya ini. Ini sebenarnya datangnya dari diri saya sendiri nih. Karena saya baru sekali di tahun ini itu ikut mengajar di kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya itu agak sedikit bingung nih Pak sama batasan-batasan materi yang harus diajarkan di kelas. Sementara kan semester lalu itu saya itu mengajarnya di kelas dengan kurikulum yang masih ke-13. Nah, karena sudah beberapa tahun mengajar di kelas dengan kurikulum ke-13, itu saya sudah terbiasa. Nah, ketika pas di kurikulum merdeka, ini jadi agak kurang terbiasa. Nah, efeknya nih Pak, jadi ketika saya sudah mulai mengajar di kelas dengan kurikulum merdeka, efeknya sekarang nih baru kerasa nih, ternyata saya itu agak ketar-ketir nih mengejar materi sama menyiapkan waktu-waktu untuk remedial siswa, padahal ini udah akhir semester. Saya juga bingung ini Pak. Oh, jadi salah Fendi ini belum tahu, karena masih pertama kali di kurikulum merdeka, jadi belum tahu sejauh mana seharusnya materi yang diajarkan. Itu ya Bu Fendi. Betul Pak, iya Pak, betul. Bu Fendi, karena kita cuma ngobrol singkat nih, kira-kira apa yang ingin Bu Fendi dapat dari obrolan kita siang ini? Saya sih pengennya ya Pak, nanti ketika kita sudah ngobrol, ini saya pengennya dapat solusi nih Pak. Gimana caranya supaya saya bisa mengejar ketertinggalan materi, terus gimana caranya juga semua siswa itu sudah bisa melaksanakan remedial dengan tepat waktu. Tentunya kan karena nilainya mungkin seminggu 2 minggu lagi sudah harus dikumpul, berarti kan harus di minggu-minggu ini diselesaikan gitu Pak. Jadi gimana solusinya gitu Pak. Jadi Bu Fendi pengen dapat solusi tentang mengejar materi yang harus yang tertinggal itu Bu Fendi ya, karena sebentar lagi sudah semester. Oke, tertinggal materi itu. Kira-kira itu tertinggal yang seperti apa ya? Tertinggalnya itu misalnya nih Pak ada 4 bab. Nah ini saya sudah selesai nih 3 bab. Bab keempatnya sudah dilaksanakan sebenarnya, tapi harusnya nih Pak di akhir minggu seperti ini biasanya saya sudah tidak membahas materi lagi, biasanya fokusnya ke latihan-latihan soal supaya anak-anak ini siap untuk menghadapi ujian gitu Pak. Tapi ternyata di minggu-minggu akhir ini saya belum siap nih untuk memberikan soal-soal latihan karena waktunya masih dipakai untuk mengejar materi gitu Pak. Oh, gitu ya Bu Fendi. Oke. Iya. Kalau menurut Bu Fenti nih, seharusnya itu idealnya seperti apa? Kalau misalnya tahun-tahun lalu apa sudah memang sudah selesai semua atau seperti apa? Biasanya yang idealnya pengennya Bu Fenti seperti apa? Itu Pak, idealnya sih biasanya ya, kalau saya itu di minggu-minggu akhir ini materi sudah selesai. Jadi di minggu-minggu ini saya tinggal kasih latihan-latihan soal untuk persiapan ujian Pak. Gitu. Jadi kalau biasanya tahun-tahun yang lalu materi sudah selesai, kalau mendekati semesteran sudah latihan-latihan soal seperti itu ya Bu Fenti. Iya Pak, betul. Menurut Bu Fenti, apa yang membuat Bu Fenti kok bisa tertinggal penyampaian materi-materi itu yang seharusnya sudah diajarkan? Menurut Bu Fenti apa? Penyebabnya seperti apa? Sepertinya sih karena saya kurang disiplin ini Pak.
Biasanya saya itu rajin sekali diskusi sama teman-teman, misalnya teman-teman yang satu departemen sama-sama matematika, kira-kira ini materinya sampai mana, udah sampai mana, mana aja yang harus disampaikan. Kemudian saya juga biasanya itu buat notes, mana dulu, terus apa dulu yang harus diselesaikan gitu Pak. Terus saya juga udah persiapkan nih, karena saya udah beberapa tahun misalnya mengajar kelas yang sama dengan materi yang sama. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya ini saya sudah terlena, oh saya udah punya soal nih untuk latihan soal. Nah kan karena ini baru, materinya juga baru, jadi saya harus mulai dari nol lagi gitu Pak. Jadi yang bisa membuat tidak seperti biasanya itu berarti Bu Fenty kurang disiplin, gitu ya Bu Fenty? Iya betul Pak. Oke. Kalau misalnya nih Bu Fenty dalam situasi yang seperti tadi tuh, yang situasi yang tidak seperti biasanya, itu biasanya apa yang Bu Fenty lakukan untuk mengejar itu? Biasanya sih Pak ya, saya memberikan materi tambahan di luar jam pelajaran. Misalnya memberikan latihan online atau memberikan remedial online gitu Pak. Terus apa lagi ya Pak? Itu sih Pak yang biasanya saya lakukan supaya ketertinggalannya itu teratasi biasanya. Jadi untuk mengatasi yang ketertinggalan tadi kan pembelajaran online itu ya Bu Fenty? Iya betul Pak. Oke. Selain pembelajaran online itu tadi, ada nggak yang bisa Ibu lakukan selain tadi itu untuk mengejar ketertinggalan tadi itu? Biasanya saya buat materi apa ya Pak, yang mengulas dari materi awal sampai akhir, terus saya minta mereka untuk selesaikan di rumah, di pertemuan selanjutnya tinggal dibahas. Jadi waktu yang tinggal satu pertemuan nih Pak, jadi biasanya harusnya saya pakai untuk membahas aja gitu, jadi nggak mengerjakan di sekolah. Kalau mengerjakan di sekolah biasanya nggak terbahas gitu. Oh, berarti selain tadi yang pembelajaran online, Bu Fenty buat dalam bentuk tulisan materi, kemudian diperbanyak, suruh anak belajar di rumah, itu ya Bu Fenty? Iya Pak, betul. Menurut Bu Fenty dari kedua tadi, yang pembelajaran online kemudian sama menyiapkan materi untuk belajar di rumah, itu mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat waktu semesteran kan tinggal beberapa hari ini? Mana yang Iya paling betul Pak. Yang paling mungkin sepertinya opsi yang nomor 2 Pak. Kalau pembelajaran online kan sudah mungkin agak sedikit terlambat ya Pak, karena tinggal minggu depan kita sudah mulai ujian akhir, dan mungkin siswa juga sudah sibuk dengan persiapan ujian. Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan adalah memberikan soal atau materi tambahan dengan cara memberikan langsung ke siswa, terus siswa diminta untuk mengerjakan di rumah dan di sekolah tinggal dibahas gitu Pak. berarti yang materi untuk belajar ya? Kira-kira untuk kelancaran yang tadi membuat materi untuk belajar di rumah itu, apa yang bisa membantu atau paling nggak mengingatkan Bu Fenty untuk tetap itu membuat Bu Fenty? Yang bisa membantu saya sih biasanya teman-teman rekan guru satu departemen atau ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Biasanya sih kami rajin untuk diingatkan biasanya sih Pak. Kalau misalnya ada deadline mengumpulkan apa, atau deadline nilai, atau deadline apa, biasanya kami sering diingatkan oleh wakil kepala sekolah. Oke, jadi yang kira-kira bisa membantu Bu Fenty mengingatkan itu, kalau nggak teman semanajemen, kalau nggak kepala sekolah. Oke, Bu Fenty, kita sudah di akhir obrolan. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Bu Fenty dapat pada obrolan kita siang ini?
Wah, ini terima kasih ya Pak. Saya jadi kepikiran nih apa yang harus saya lakukan. Saya sudah dalam keadaan panik tadinya nih Pak. Udah panik ini saya Iya. harus apa ya? Oh iya. Jadi saya jadi terpikir apa yang pernah saya lakukan dulu. Jadi saya mungkin akan membuat soal-soal atau materi-materi untuk mengulas materi yang sudah lalu supaya siswa bisa belajar sendiri di rumah dan mereka juga bisa mempersiapkan ujian dengan baik gitu Pak. Bu Fenty, kira-kira mengingat waktu yang sudah semakin mepet, kapan kira-kira itu mau dilakukan, Bu Fenty? Sore inilah Pak. Kalau saya tunda lagi, wah sudah habis ini waktunya. Sore ini insya Allah saya coba. Berarti sore ini mau dilakukan ya, Bu Fenty. Oke, baiklah Bu Fenty. Terima kasih atas waktunya. Saya pengen tahu nanti di selesai semesteran dengan Bu Fenty membuat rangkuman materi dan diberikan kepada anak untuk mengejar ketertinggalan materi tadi. Saya pengen tahu hasil dari anak-anak itu seperti apa. Baik, Bu Fenty. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin kita akhiri sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armuhri. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oke, siap Bu Fenty. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki adalah membuat pertanyaan secara urut sih, masih itu sih, tanya secara urut dan mengarahkan coachnya untuk berpikir kreatif. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh? Yang saya lakukan untuk menghadirkan kehadiran penuh tadi dengan dengan meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, kemudian ketika coach berbicara menyampaikan permasalahannya dan menyampaikan untuk mencari solusinya, coachnya memberi respon dengan cara mengangguk, kemudian kalau enggak bilang oke sambil mencatat apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya lakukan adalah untuk memperbaiki kekurangan, yaitu terus belajar membuat pertanyaan yang lebih mengarahkan coach berpikir kreatif, kritis, dan terus berlatih supaya terbiasa dalam melakukan coaching. Karena coaching kalau kita tidak sering latihan mungkin sulit untuk dilakukan. Mungkin itu Bu Fenty. Oke, Pak Muhri, ini umpan balik dari saya sebagai coach. Setelah saya melakukan kegiatan coaching nih dengan Pak Muhri sebagai coach, di sini saya bisa merasa lega lah menceritakan apa yang menjadi unek-unek, yang menjadi permasalahan yang ada pada diri saya. Dan saya jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Muhri ini saya jadi teringat lagi nih, ternyata saya itu pernah melakukan hal yang serupa di masa lampau dengan masalah yang sama, dan saya juga sudah selesai menyelesaikan permasalahan itu gitu ya Pak. Jadi saya jadi diingatkan lagi nih, oh iya ternyata dengan permasalahan itu saya bisa selesaikan dengan cara ini gitu. Terima kasih Pak Muhri.